Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulur sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jinggo di Tenggarnesia. Kali ini kita akan mengupas kembali tentang pengemban ilmu makrifat Jawa di masa Kanjeng Sultan Agung. Ya, nanti kita akan mulai dari Pangeran Peke, ada Pangeran Kadilangu, ada Panembahan Juru Kiting. Pangeran Kadilangu ini juga salah satu penulis kitab ramalan Joyoboyo. Ini yang saya dapat dari Silsilah dan Ajaran Makrifat Jawa, halaman 71, karya Agus Wahyudi, yang kalau tidak salah ini diterbitkan oleh Diva Press. Sedulurku sekalian, sebelum kita lanjutkan kajian kita kali ini, saya memohon kepada panjenengan semua untuk mendukung eksis dan berkembangnya channel Tenggarnesia ini dengan jalan menekan tombol subscribe, tombol like, dan juga memberi komentar. Condro lan Kartika Haneksen. Panembahan Ratu Pekik. Panembahan Ratu Pekik merupakan putra Pangeran Jayalengkara, pemimpin pasukan Surabaya yang menyerah kepada Mataram pada tahun 1624. Sebagai putra pemimpin Surabaya, Pangeran Pekik ditangkap dan dijadikan tahanan kota. Ia hanya diperbolehkan berada di sekitar Ampel yang berada di tengah kota Surabaya. Lalu Pangeran Pekik menjadi santri di pesantren Ngampel. Sikap Pangeran Pekik yang lunak membuat Sultan Agung menaruh simpati kepadanya. Kemudian Pangeran Pekik dinikahkan dengan adik Sultan Agung yang bernama Ratu Pandansari pada tahun 1633. Sehingga Ratu Pekik menjadi bagian dari keluarga Mataram Yogyakarta dan dipercaya sebagai pemimpin di Ampel di bawah kendali Mataram. Di tahun 1636, daerah Giri melakukan perlawanan terhadap Mataram. Sultan Agung tidak mau mengirim tentara untuk memadamkan pemberontakan itu karena tidak mau terjadinya tumpah darah pada keturunan Sunan Giri. Maka Ratu Pekik dan istrinya diperintah oleh Sultan Agung untuk menyelesaikan masalah ini secara santri, dan usaha itu pun berhasil. Panembahan Juru Kiting. Sedulurku, tidak banyak literasi yang mengupas tentang Panembahan Juru Kiting. Panembahan Juru Kiting ini putra dari Ki Juru Mertani.
adik Ki Gede Pemanahan. Jadi beliau masih terhitung paman Sultan Agung. Panembahan Juru Kiting merupakan panglima perang Mataram saat menaklukkan Madura di tahun 1624. Selanjutnya Pangeran Kadilangu. Pangeran Kadilangu merupakan keturunan Sunan Kalijogo yang menurunkan Pangeran Wijil. Merupakan orang yang menulis kitab Ramalan Joyoboyo. Sebagai keturunan Sunan Kalijogo, Pangeran Kadilangu dipercaya oleh Sultan Agung sebagai salah satu tokoh untuk mengumpulkan wejangan-wejangan makrifat wali. Kemampuannya tidak diragukan karena leluhurnya yakni Sunan Kalijogo merupakan salah satu anggota Wali Songo. Pangeran Kudus. Nama Pangeran Kudus mengarah kepada keturunan Sunan Kudus yang memiliki kedudukan sama dengan Pangeran Kadilangu. Keduanya sama-sama keturunan wali yang sangat berpengaruh dan mempunyai kedekatan dengan wejangan makrifat. Tokoh selanjutnya adalah Panembahan Tembayat atau Pangeran Tembayat. Panembahan Tembayat merupakan orang yang diminta oleh Sultan Agung untuk mengumpulkan wejangan Wali Demak. Ini bukan Sunan Pandan Aran II atau mantan Bupati Semarang, ya, sebagaimana yang diperkirakan sebagian orang, namun merupakan cucu Sunan Tembayat. Waktu itu, para tetua Tembayat sempat menolak berdirinya daerah pemukiman Mataram oleh Ki Gede Pemanahan yang cenderung kejawen. Jika Mataram menjadi besar, maka kebesaran Bayat sebagai pusat penyebaran agama Islam di pedalaman Jawa Tengah bagian selatan ini akan terancam. Dan persaingan pun tak terhindarkan. Namun perkembangannya, Mataram tumbuh menjadi kerajaan besar, sedangkan Bayat tetap menjadi perkampungan kecil. Panembahan Tembayat dengan barisan ulamanya pernah melakukan pemberontakan kepada Mataram pada tahun 1630. Ketika Mataram mengalami kekalahan saat menyerang Batavia di tahun 1629, yang diikuti dengan pemberontakan para ulama di Kajuran, di Klaten, dan di Giri. Namun pemberontakan tersebut berhasil diselesaikan dengan baik-baik. Pemberontakan yang sesungguhnya banyak terjadi pada masa Amangkurat I yang menggantikan Sultan Agung. Bersama seorang pemuda Madura bernama Trunojoyo, para ulama Bayat dan Kajuran bersatu melawan Mataram. Tentara Mataram kocar-kacir hingga Amangkurat I meminta bantuan VOC. Dari peristiwa ini, VOC mulai menanamkan pengaruh, menggerogoti dan mencengkeram kebesaran Mataram.